dari nol. Iya. Apalagi nih? Kali ini kita mau ngobrolin bagaimana cara karyawan bisa jadi kaya. Oke. Mungkin bagaimana cara karyawan bertambah kaya, konsisten kali ya. Betul. Tapi sebelumnya katanya lu ada pesan sponsor. Oh. Lupa. Iya benar aja. Seperti biasa buat kalian yang pengen naikin income secara realistis, langsung lihat video ini. 9% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Dah, video ini akan terus ada selama 200 episode. Dari nol. Kalau bisa mahasiswanya udah 2000. Bener. Nah, Teh, kenapa pertanyaan ini muncul tadi gimana caranya karyawan bisa jadi kaya? Karena banyak yang bilang kalau lu mau kaya, lu jangan jadi karyawan. Nah, lu setuju dengan statement itu kan? Anjir, pembukaannya susah amat ya. Kayak gitu kan, banyak kan? Banyak denger kan? Gue juga digituin lagi. Iya kan? Nggak jadi karyawan ya gue. Iya. Susah lagi nih. Ya oke gini. Mungkin kaya ini kan termsnya beda-beda. Iya, definisinya dulu. Definisinya ya. Kaya ini nih ada 2 definisi nih. Oke. Definisi pertama kalau pakai statistik itu high net worth individual. Oke. $1 juta. 15 M, betul. miliar. Sekarang ya mau total aset, mau liquid aset terserah lah ya. Iya. Tapi ini nggak applicable buat setiap job. Oke. Ngomong kekayaan secara statistiknya. Maka kita ngomong kekayaan yang kedua deh. Oke. Kekayaan yang kedua ini sesimpel tiap bulan lo punya income surplusnya lumayan. Oke. Sehingga lo bisa membangun portfolio investasi. Sehingga pelan-pelan lo bisa punya dana pensiun yang bisa menghidupi passive income untuk setidaknya biaya hidup lu. Oke. Itu dulu ya. Karena punya 15M tadi kan angka saklek. Yeah. Sebetulnya kalau biaya hidup lu di bawah itu nggak perlu nyampe sana, lu sudah bisa mencapai kekayaan. Nah, konteks kekayaan ini adalah kebebasan finansial. Oke. Kebebasan finansial itu adalah passive income. Oke, passive income fokusnya. Pasif. Sekaya apapun lu selama lu masih aktif, itu sebetulnya belum masuk definisi bebas finansial karena lu masih harus melakukan tanggung jawab untuk mendapatkan uang. Tapi pasif itu adalah sejumlah uang atau kapital investasi nganggur atau dingin yang sudah kita kumpulin, tembak di sebuah instrumen investasi misalnya obligasi. Setahun misalnya 7%, itu sudah bisa menghidupi kita punya hidup dari bulan ke bulan tanpa bekerja. Ya, itu pasif. namanya bebas finansial. I see. Tapi bukan berarti ketika udah nyampe itu kita tidak bekerja, enggak. Kita bahkan bisa bebas finansial sebelum masa pensiun. Oke. Masa pensiun secara usia? Iya. Oke. Kita bahkan bisa bebas finansial secara keuangan sebelum masa pensiun. Oke. Maka sangat-sangat luar biasa bahagia jika belum masuk usia pensiun tapi finansialnya sudah masuk level pensiun. Wah. Sehingga passive income yang akan nambah terus sampai lu akan nyampe yang namanya financial freedom. Kebutuhan hidup tambah gaya hidup ditutup sama passive income. Nah, framework ininya teman-teman ngerti dulu sebelum kita lanjut. Oke, Dingertiin dulu ya teman-teman berarti ya. Kalau gitu langsung yang tadi. Ya. Kan ya tadi lu bilang dari surplus, berarti kan kita ngomongin cash flow. Betul. Sampai bisa jadi pensiun tadi. Iya. Lu bilang yang passive income sudah bisa menghidupi kebutuhan sehari-hari. Iya. Tapi apakah seorang karyawan bisa mencapai itu dulu? Coba. Bisa tergantung tier earning power sama saving ratio. Simpelnya tergantung seberapa besar dia bisa menghasilkan penghasilan per bulan dan seberapa banyak rasio savingnya dia bisa jadikan prioritas. Oke, kita bahas satu-satu berarti. Kita ngomong dari uang masuk dulu. Oke, berarti cash flow ini kita ngomongin cash flow masuk, earning powers. Ya, oke. Nah, earning powers yang namanya employee, sorry to say, udah pasti di angka yang sama aja itu pasti kalah sama entrepreneur. Oke. Ini realita pahit. Iya, betul. Lu punya gaji 100 juta. Entrepreneur gajian 100 juta, lu pasti kalah di pajak. Iya bener. Kenapa? Pajak lu PPH. Iya. Udah pasti lu kena tiering sampai berapa tuh? 30% kali. Betul. 20%, 30% lu kena tiering. Betul. Sedangkan kalau jadi pengusaha 100 juta per bulannya, itu lu bisa pecah. Jadi dividen ya. Mungkin gaji lu 20 juta doang, 10 jutanya reimbursement, 70 jutanya dividen di akhir tahun cuman kena 10%. Iya betul. Ya jadi makanya gue nggak bisa bandingin karena dari potongan pajak aja
Udah beda, Udah beda. biarpun resiko entrepreneur lebih besar ya. Nah sekarang kita fokus ke employee. Ya. Oke, employee ini tiering gaji juga sangat beda. Employee itu gede banget loh. Kalau sampai sekarang lu ngomong lu jadi profesional tapi BUMN, Iya. itu udah puluhan M ngomongnya. Betul. Ratusan M, lu nggak bisa ngomong gitu loh. Lu mau ngomong sampai apa? BOD, perusahaan besar, bank-bank gede. Ya itu pun. Itu udah miliar, belasan miliar, ratusan miliar. Lu bahkan ada profesional triliuner, ada. Gampang, kok jangan bacot, gampang. Lu buka perusahaan TBK yang paling gede apa bank sekarang? BCA. Lu lihat pemegang sahamnya, lu lihat siapa yang masih jadi komisaris sama direktur utama sahamnya berapa? Iya betul. Direktur utama sama komisaris BCA aja kalau lu buka secara publik, nilai sahamnya kalau dijual sekarang ratusan miliar. Betul, ratusan miliar. Bahkan Tapi RMT. bisa nyampe sana ketika apa? Ketika gaji ditambah sama stock options atau saham dari company yang terus meningkat berkembang, valuasinya. meningkat. Ngerti ya? Tapi itu ujung. Iya. Dari awal yang bisa kita andalkan hanyalah cash flow masuk, diperbanyak atau diperbesar, Oke. dan sengoyo apa kita mau ngambil pekerjaan yang ada. Gitu. Contoh, kita punya satu karyawannya social media spesialis kita di Byte nih, mungkin kalau orang yang nonton dia juga tahu. Dia punya penghasilan itu sekarang 3 kali lipat dari gaji yang kita kasih ke dia. Ya. Kaget juga kita dengar. Full timernya cuma 30% full time-nya, sedangkan berarti 70% yang ada di mana? Side hustle. Akhirnya dia bisa nabung hampir 50% per bulan. Ya. Nah, kalau gue mau bilang itu udah titik pertama orang bisa tambah kaya tuh. Ya. Kenapa? Memang dapat full time-nya segini, tapi dia bisa leverage side hustle-nya, earning Semaksimal powers di mungkin. luarnya dengan cara Sabtu Minggu SPG segala macam sampai income-nya bisa 3 kali lipat full timernya. Udah gitu dia pinter jaga budget sehingga dia bisa saving rasio setengahnya. Kalau lu mau nanya gue gimana cara karyawan jadi kaya, ini dulu lu bisa achieve gak? Oke, berarti perpaduan antara lu earning power-nya digedein Iya. dari side hustle segala Iya. macam dan Saving rasio. pengaturan cash flow. Iya. Pengaturan udah itu dulu. Kalau lu mau tambah kaya, maka prioritas aktivitas lu juga harus membuat lu tambah kaya. Contoh, kok gue mau tambah kaya, tapi tiap bulan pengeluaran gue minus. Pengeluaran gue lebih gede dari pemasukan. Udah pasti lu gak tambah kaya. Kalau lu mau tambah kaya gimana pun lu harus bikin itu jadi surplus. Kalau nggak lu tidak bisa bertambah. Yeah. Lu mau tambah kaya, lu harus punya habit bertambah. Kalau lu bilang kok tapi ini bukan mau gua, ini gua harus bantu keluarga. Ya emang susah. Cari lagi kerjaan lain di Sabtu Minggu, tambahin lagi. Benar. Sampai di atas. Itu dulu. Ketika itu udah makin besar dan surplus, itu udah checklist 1 lu bisa bertambah kaya tiap bulan. I see. Dan Baru mungkin, begitu masuk pengelolaan pertama prioritas. Ketika lu mau tambah kaya berarti prioritas pertama. Ada yang lu pisahin adalah begitu misalnya masuk ini angka biar gampang, bulat doang. Masuk gaji 10. Yeah. Gue mau tambah kaya nih Bill. Berarti gue langsung anggap gue nggak punya duit 3 sampai 3,5 juta ke rekening lain. Langsung dipisah. Pisahin. Buat apa? Saving dan investment. Artinya apa? Gue anggap penghasilan gue cuma 6,5 juta. Oke. Artinya apa? Per bulan gue bisa saving dan investment 3,5 juta, 35%. Artinya apa? Dalam 12 bulan itu jadi 300 berapa tuh berarti? 12 Ya, kali 10, kali 12 aja. Iya kali kan? 3,5 betul. 3, iya kan 360% kan? Iya. Berarti udah 3,5 kali gaji sebelum THR sebelum bonus. Betul. Bener nggak? Betul. Berarti gue udah punya 3,5 kali gaji yang siap gue tembak ke instrumen investasi nanti kita bahas di belakang. Oke. Untuk bertambah kaya. Ya. Itu dulu. Paling simpel itu dulu. Kok tapi kan pengeluaran banyak. Ya mau nggak mau kalau tujuan lu tambah kaya udah paling bener gitu lu pisahin rekening. Mulai dari berapa? Nggak apa-apa. Mulai dari 5% boleh. 10% boleh. 20% boleh. 30% boleh. Makin naik makin bagus. Gua dari dulu selalu berusaha minimal 30%. Naik sampai 50%. Sampai sekarang earning powers gue udah naik. Saving ratio gue itu paling rendah 80%. Gila. Bahkan kalau income gue lagi bagus, saving ratio gue 95%. Dengan lifestyle gue loh ya. Yang sekali makan 1-2 juta gue gak pusing. Karena apa? Earning power sih udah tinggi gitu. Kalau mau tambah kaya udah pasti saving atau investment dulu. Ntar gue bahas investmentnya. Oke. Masalah yang lain-lainnya, pengeluaran lah segala macam. Yang paling penting yang kedua adalah make sure lu punya cicilan kalau lu mau tambah kaya gak lebih dari 20%. 20%? Iya. Kalau mau tambah kaya. Ya. 30% Kalau lu mau enggak? nyantai-nyantai doang 30% boleh, 35% boleh. Kalau lu mau tambah miskin di atas itu. Udah pasti. Kalau lu mau miskin banget di atas 50%. 100% ya guys. Terus pinjol. Kacau. Nggak bisa. Oke. Teman-teman kenapa?
gue harus ngomong. Ketika kalian sekarang nggak bisa mencukupi kebutuhan hidup kalian dari produktivitas kalian adalah level kemiskinan terendah, sorry to say. Betul. Karena level kemiskinan terendah adalah financial dependent. Artinya apa? Lu dependent. Artinya apa? Lu tuh bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan lu dari hasil kerja keras lu. Yang akhirnya lu harus ngutang dari tempat lain, makanya namanya dependent. Dan berapapun income lu, itu adalah level keuangan terendah. Makanya kalau lu mau tambah kaya, pinjol itu tidak boleh menjadi habit. Opsi. Tidak boleh opsi itu. Tidak boleh jadi opsi. Tapi kalau ngomongin tadi, oke nih udah manage cash flow, terus tadi lu bilang juga ada sisihkan 30% minimal masih buat ada satu nabung. lagi Bill, tadi masih cicilan. Ya. Dan jangan lupa 5-10% simpan untuk self reward. Oke, tetap penting ya. Harus ada. Ya. Kok tapi gue masih belum tahu mau beli apa, nggak apa-apa. Simpan dulu aja 50%, tabung dulu. Harus beda rekeningnya dari yang tabungan tadi. Beda. Atau bikin sub tabungan. Sekarang kan gampang. Iya, dompet digital. Kok gue sukanya jalan-jalan. Ya udah tabung dari self reward lu. Nggak apa-apa. Self reward sebulan 10%, setengah tahun udah 60% gaji lo, lu bisa pakai. Iya, asik loh itu, bisa ke Bali. Iya. Bisa ke luar negeri, Singapura. Jadi lu bisa harus tetap ada komitmen self reward. Jangan juga kayak bulan ini gue gak mau self reward, gue tembak ke saving dan investment lah. Jangan, itu gue dulu. Takutnya gak bisa nikmatin. Iya, itu bodoh. Jangan, gak bisa nikmatin hidup. Jadi tetaplah budgetin. Oke. Nah, kalau mau ngomongin kekayaan, karyawan jadi kaya, penting gak punya pondasi finansial kayak dana darurat dan asuransi? Iya. Orang yang mau kaya, apalagi employee, itu pondasi finansialnya sangat-sangat penting sekali. Kenapa? Kalau entrepreneur dapat momentum sekali bagi dividen bisa ratusan juta, bisa miliar loh. Amit-amit dia masuk rumah sakit ratusan juta, dia nggak ngutang, dia masih bisa bayar. Sedangkan kalau karyawan atau employee ini ketaker penghasilannya, sehingga kalau ada biaya yang jauh di luar perhitungan habis. Maka dana darurat ini penting banget, karena di zaman ini kita nggak pernah tahu kapan gaji kita dipotong atau kita di layoff. Iya betul, zaman sekarang. Iya. Zaman ini ya, dana darurat itu simple ya, kalian udah denger di mana-mana, itu pengeluaran kalian dikali 3 atau 4 kalau kalian orang tuanya masih menghidupi diri sendiri. Kalau kalian cuma bayarin diri kalian doang cukup tuh 3 sampai 4. Kalau misalnya kalian biayain orang tua, gedein lah. Kalau kayak gue pribadi bahkan 8 sampai 12 tuh dari dulu. Karena jaga-jaga kalau orang tua kita kurang, kita kan juga jadi darurat gitu ya. Yang berikutnya proteksi. Sebenarnya gue pengen ngomong BPJS, tapi sorry tuh saya BPJS itu tahun ini anggarannya dipotong 50%. Artinya apa? Services atau penyakit yang tadinya di cover pasti dipotong juga. Dan seketika lu pegang BPJS tapi ternyata nggak tercover, tabungan lu habis semua. Jadi mau nggak mau kalau lu masih punya budget lebih, ambillah proteksi yang medical aja dulu, nggak usah jiwa, medical kesehatan yang tradisional. Masih boleh lu mulai dari situ. Kalau asuransi kantor misalkan. Itu bagus, nggak apa-apa kalau udah ada. Tapi tetap baca penyakit apa aja yang di cover. Dan make sure kalau pindah kantor gimana. Dan maksud gue gini, kayak ada pertanyaan mungkin, tapi kalau misalnya gaji gue cuma cukup milih antara proteksi atau investasi. Gue pilih proteksi. Iya. Kenapa? Karena hidup ini adalah bermain dengan gimana caranya lu tidak bertambah miskin dan terus bertambah kaya. Daripada lu bertambah kaya tiba-tiba lu jatuh miskin. Iya benar. Ini 2 angle yang beda. Lebih baik defense dulu. Rapih, kuat, lu dapat rezeki lebih, lu tinggal masukin saving investment. Daripada unexpected things happen, habis semuanya lu. Bangunnya lagi susah banget. Soalnya itu kita nggak bisa kontrol. Sakit kita nggak bisa kontrol. Nggak bisa. Ya kan? Accident kita nggak bisa kontrol. Nggak bisa. Nyokap gue aja rawat 3 hari udah 30 juta lebih. Betul. Lu mau ngomong apa lu? Ya itu faktanya gitu. Meskipun asuransi sekarang pada naik katanya harganya. Iya mau gak mau, tapi kita lagi gak ada opsi lain. Kecuali tiba-tiba BPJS makin bagus. Kita berdoa ke arah sana ya. Iya, berdoa ke arah sana. Oke Teh, tadi udah ngomongin tentang financial foundation ya. Terus tadi lu sempat mention sampai ini habit ini kita bangun sampai pensiun. Sampai mendapatkan passive income tadi, gimana ceritanya? Gimana jadi ketika caranya? tadi kan ingat ya, begitu dapat kita sisihin 30% lah berapa untuk ada rekening saving dan investment. Nah ini adalah token kita untuk bertambah kaya. Di saving dulu itu ya, dikumpulin. Saving dan investment. Nah, teman-teman harus tahu bahwa investment adalah permainan modal. Nah, token tadi itu jadi modal kita dalam investasi. Tapi boleh nggak? Gue kan per bulan, gue
saving atau investmentnya sekalian misalnya di reksadana pasar uang. Karena gue bisa cicil per bulan. Nggak apa-apa, mulai dari situ dulu. Nanti tiba-tiba udah banyak 200 juta misalnya. Lu bisa jual sebagian. Jual 100 juta, mau mulai apa? Saham, silakan. Mau obligasi, mau saham, kripto. Biar returnnya lebih tinggi ya. Betul, cuman yang kita harus tahu adalah untuk yang penghasilannya apalagi ketakar kayak gini, mari kita naikkan profil resiko seiring dengan kapital. Karena kita tidak ada uang kaget biasanya di sini. Suka adanya PHK kaget. Sorry to say. Jadinya iya, kalau kita terlalu banyak bermain-main dengan resiko yang kita belum sanggup buffer, kita hajar dan jadi tambah miskin. Itu. Recovernya susah karena kehitung per bulan ketabung berapa. Bener lagi. Kecuali lu tiba-tiba, wah bulan ini gede banget nih dapat project. Iya sorry itu kalau entrepreneur kan masih ada momentum-momentum begitu. Masih ada hal-hal kayak gitu. Kalau ini kan berarti harus sangat bisa terhitung dengan wise. Dengan gaji soalnya kan. Iya, jadi menurut gua ketika melakukan ini dengan konsisten, habitnya mau di tier gaji manapun lu akan terus bisa naik ke atas. Dan banyak profesional yang kaya. Banyak. Lu harus tahu banyak. Betul. Gitu. Dan proses itu kan nggak pendek ya. Iya. Ya kan? Terus dibangun. Oke, Teh, mungkin closing buat teman-teman yang lagi pengen ngejar kekayaan. Mungkin sekalian ujungnya di mana kali ya, sekalian buat closing ya. Tadi gue udah bilang namanya capek kerja, diomelin bos, kerja dari pagi sampai malam lembur. Yang kita pengen adalah kita bisa makan, bisa habisin waktu sama keluarga tanpa kerja. Betul. Maka balik lagi, target kita adalah passive income. Semakin kita bisa mengatur dan mengontrol diri dan mempercepat proses kita dapat passive income, semakin cepat hidup kita bisa less pressure atau stress. Karena kita tidak di bawah siapapun lagi. Ya, jadi teman-teman, mari berjuang sama-sama jadi seorang employee yang soon bisa financial freedom yang realistis. Amin. Oke, kalau gitu thank you Teh. Sekian video dari nol saat ini, ditunggu ke video dari nol berikutnya.